lebih kepada aktivitas kita sebagai pengawas, sehingga di klinik pengawasan ini juga akan ada fitur yang merupakan konsultasi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat sore. Jumpa lagi dengan channel podcast Bawaslu Provinsi Sulawesi Tengah. Untuk episode kali ini akan saya bawakan, saya perkenalkan, nama saya adalah Sigit Hardiantoro. Untuk tema hari ini yaitu Klinik Pengawasan Digital Bawaslu Provinsi Sulawesi Tengah. Telah hadir bersama kita hari ini Kepala Bagian Pengawasan Bawaslu Provinsi Sulawesi Tengah, Pak Syarifuddin Ishak SE. Selamat datang Pak, Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kabar hari ini bagaimana Pak? Alhamdulillah dalam keadaan sehat walafiat. Namun ya cuaca hari ini agak sedikit, beberapa hari ini agak panas. Namun tidak mengurangi aktivitas kita sebagai seorang ASN pada Bawaslu, dan tetap semangat untuk menjalankan aktivitas. Iya, Alhamdulillah. Hari ini Pak Syaf, ini saya panggil Pak Syaf ya Pak ya? Boleh? Boleh, silakan. Hari ini Pak Syaf ini akan menjadi narasumber kita dalam tema Klinik Pengawasan Digital Bawaslu Provinsi Sulawesi Tengah. Tentu banyak yang menjadi pertanyaan di kalangan kita sendiri tentunya. Apa sih Klinik Pengawasan Digital Bawaslu ini? Jadi yang saya dengar, kami dengar itu informasinya ini adalah salah satu inovasi yang Bapak canangkan di Bawaslu Provinsi Sulawesi Tengah. Mungkin bisa Bapak berikan gambaran apa itu klinik pengawasan digital ini. Silakan. Baik. Pertama-tama saya ucapkan terima kasih kepada teman-teman sekalian yang telah sudi memfasilitasi untuk podcast ya. Ya. Sekarang memang era digitalisasi, sehingga momen-momen seperti ini dalam rangka memperkenalkan sesuatu itu apakah itu inovasi, termasuk inovasi ini di dalamnya, itu podcast ini menjadi satu media yang baik untuk kita coba menyampaikan kepada seluruh masyarakat, khususnya masyarakat Provinsi Sulawesi Tengah. Ini terkait dengan klinik pengawasan digital. Sebelumnya memang terkait dengan klinik ini bahasa-bahasa agak sedikit kesehatan ya, kesehatan. Tentu kalau misalnya kita ada bahasa kesehatan ini, kalau misalnya orang berkunjung ke klinik ini itu membutuhkan saran, membutuhkan atau konsultasi lah, ya. Karena terkait dengan misalnya ada sesuatu yang kurang pas atau ada sesuatu yang sakit, sehingga kita mengadopsi sedikit bahasa klinik menjadi satu wadah. Namun kita lebih mengedepankan klinik pengawasan ini memang sudah di beberapa instansi vertikal khususnya. Ini sudah ada namanya klinik pengawasan khususnya pada inspektorat di satu instansi lembaga. Namun untuk Bawaslu Provinsi Sulawesi Tengah ini lebih kepada aktivitas kita sebagai pengawas pemilihan ya. Ini apalagi dalam rangka menyongsong pemilihan serentak tahun 2020 yang direncanakan tahun 2024. Ini menjadi satu momentum baik kepada penyelenggara kita, khususnya penyelenggara Bawaslu. Nah, saya secara pribadi bercermin dari pengalaman kemarin, baik 2019, 2020 ini pilkada. Di dalam melaksanakan pengawasan, tentu kita dalam hal ini penyelenggara ini mempunyai keterbatasan. Keterbatasan itu ya termasuk salah satunya keterbatasan sumber daya.
keterbatasan aparatur dalam rangka melaksanakan pengawasan. Nah, di era digitalisasi sekarang ini, saya berpikir kira-kira siapa lagi yang tidak memiliki smartphone Android ya. Namun di daerah-daerah tertentu memang sekarang masih masih terbatas. Tapi saya berpikir sebagian besar kita ini sudah memiliki smartphone Android, dan hampir di seluruh Indonesia juga telah memanfaatkan berbagai macam fasilitas ini. Namun namanya tentu dalam konteks yang berbeda-beda, tapi saya yakin tujuannya sama. Nah, klinik pengawasan ini sendiri, kemarin saya berkonsultasi, ini ceritanya di latar belakangnya juga sih sebenarnya ada satu momentum penyelenggaraan diklat. Nah, dalam hal ini Kepala Sekretariat Bawaslu Provinsi Sulawesi Tengah, saya berkonsultasi kira-kira apa inovasi kita ke depan yang bisa membuat pengawasan ini semakin menarik. Jadi pengawasan kita itu semakin menarik dikarenakan misalnya orang mau datang menyampaikan informasi awal itu tidak mesti lagi datang langsung ke kantor, kita mesti berhadap-hadapan. Tapi melalui klinik pengawasan digital ini, salah satunya adalah bisa menyampaikan informasi awal di dalam klinik pengawasan ini. Nah, bukan hanya itu, klinik pengawasan juga karena ada kaitannya tadi dengan misalnya ada hal yang sakit. Nah, orang sakit butuh informasi untuk penyembuhannya. Kira-kira begitu bahasa kesehatannya. Sehingga di klinik pengawasan ini nanti juga akan ada fitur yang merupakan konsultasi. Nah, kira-kira gambarannya seperti itu. Orang bisa berkonsultasi dan kita sebagai bukan dokter ya, bukan dokter penyembuh, tapi kita sebagai yang akan memberikan solusi satu solusi terkait dengan pertanyaan-pertanyaan yang ada kaitannya, yang ada relevannya dengan konteks pengawasan pemilihan pemilih. Begitu kira-kira. Luar biasa sekali. Jadi kalau yang saya ambil dari penjelasannya Bapak tadi, itu salah satu latar belakangnya adalah dari berbagai macam berbagai macam alasan Bapak ambil itu adalah diklat juga Pak ya. Ada diklat yang akhirnya Bapak bisa mendapatkan inovasi yang melihat dari kondisi yang ada saat ini, utamanya sekarang lagi pandemi juga kan, jadi mengurangi kontak fisik secara langsung dengan orang lain gitu ya Pak ya. Nah, kemudian mungkin ada juga yang menjadi kelebihan. Nah, kelebihan dari klinik pengawasan digital tadi ini. Nah, kelebihannya itu yang memberikan klinik pengawasan digital ini menjadi berbeda gitu Pak. Selain tadi mungkin secara digital, secara daring untuk bisa orang konsultasi. Mungkin ada kelebihan lainnya Pak, bisa disebutkan atau dijelaskan Pak. Silakan Pak. Ya, baik. Terkait dengan kelebihan daripada satu inovasi, tentu ini menjadi satu tools, satu alat pendorong menurut saya. Nah, kelebihan daripada klinik pengawasan digital ini, yang pertama yaitu salah satunya tadi sudah disebutkan, bahwa ketika misalnya orang mau berkonsultasi itu tidak perlu langsung datang untuk berkontak fisik misalnya, apalagi di masa pandemi sekarang ini. Kita lagi social distancing juga, ya mengurangi aktivitas kita di luar rumah ya, lebih cenderung dari rumah, sehingga orang bisa dari rumah untuk mau berkonsultasi dengan
sahabat Bawaslu yang atau apa namanya yang kita ada di kantor Bawaslu begitu. Nah, kelebihannya salah satunya kalau misalnya dia mau datang ke kantor Bawaslu itu pasti butuh waktu, kemudian butuh biaya untuk datang. Tapi dengan adanya salah satu media ini bisa mengurangi hal-hal misalnya dia butuh datang langsung, sehingga itu menjadi satu kelebihan. Yang berikutnya ada semacam selain konsultasi juga ada informasi. Nah, di dalam klinik pengawasan ini ada juga namanya informasi yang sifatnya edukasi. Nah, tentu informasi yang bersifat edukasi ini erat kaitannya dengan kepemiluan. Nah, kita akan menghadirkan di dalam semua tentang misalnya informasi tentang sebagai seorang misalnya kita ya sebagai seorang ASN, apa-apa yang tidak boleh dilanggar oleh seorang ASN itu. Nah, kemudian di masa kampanye misalnya, apakah seorang ASN bisa berkampanye? Di dalam itu nanti di dalam klinik pengawasan digital itu kita akan menyampaikan informasi-informasi yang edukatif, yang sifatnya tidak monoton, yang di dalamnya itu tidak hanya kalau biasanya kita disuruh baca undang-undang kadang jenuh juga ya. Nah, tapi di dalamnya itu nanti kita tampilkan dalam bentuk lebih menarik. Nah, sehingga para pemirsa atau yang pembaca nanti ini lebih menikmati. Kalau misalnya sajian ini ya, kalau dicontohkan dengan makanan, itu kalau makanan misalnya kurang menarik disampaikan tentu meskipun enak, tapi kalau tidak menarik disampaikan, penyajiannya kurang menarik ya kita agak ogah untuk memakannya. Tapi kalau penyajiannya menarik pasti kita akan suka. Kira-kira seperti itu juga dengan tampilan-tampilan di dalam klinik pengawasan itu. Informasi itu tidak lari dari seputaran hal-hal yang berbau tentang pemilu dan pemilihan. Apalagi di era mendekati 2024. Tahun 2024 nanti yang telah direncanakan akan dilaksanakan pemilu dan pemilihan serentak. Ini menjadi satu momen juga bagi kita penyelenggara untuk bekerja semaksimal mungkin. Nah, pengawasan yang kita lakukan dalam momentum itu nanti kita sangat terbatas. Nah, kita berharap, besar harapan kita setelah melihat klinik pengawasan digital ini, seluruh masyarakat bisa menyampaikan, misalnya ada satu dugaan pelanggaran terkait kampanye, money politik, atau misalnya pelanggaran netralitas ASN, bisa menyampaikan atau melaporkan, dan kita akan menjadikan ini sebagai bahan informasi awal untuk ditindaklanjuti oleh Bawaslu Provinsi Sulawesi Tengah. Jadi kalau saya tangkap tadi dari informasi yang Bapak sampaikan tentang kelebihannya, di situ juga Bapak sudah jelaskan mengenai beberapa tampilan, bahkan mungkin menu ya, menu-menunya. Nah, selain menu yang menu untuk edukasi, terus menu tentang undang-undang tadi ada ya, tampilan undang-undang. Nah, ada menu apa lagi Pak di dalam situ? Misalnya apakah ada untuk tanya jawab mungkin atau seperti apa Pak? Menu tanya jawab ada. Kita akan sampaikan juga ada menu lagi tren itu ada konsultasi, satu di dalam konsultasi. Kemudian dari sebelum yang mengunjungi nanti klinik pengawasan itu masuk di situ, biasanya umumnya itu akan melihat tampilan apakah ada pertanyaan yang sering ditanyakan. Sering FAQ ya. Pertanyaan yang sering ditanyakan. Di dalam itu nanti setiap pertanyaan yang disampaikan kepada Bawaslu melalui klinik pengawasan,
tentu nanti kita ada tim di dalamnya memverifikasi dan melihat apakah pertanyaan ini atau jawaban yang disampaikan oleh tim nanti ini bisa kita publish. Karena tentu ada pertanyaan yang atau jawaban yang mungkin tidak bisa kita publish, namun ini person to person, tapi yang bisa kita publish, kita akan publish di dalam itu. Nah, sehingga misalnya ada pertanyaan, saya mau bertanya misalnya tentang netralitas ASN, seperti apa netralitas ASN di masa pemilu atau pemilihan. Tapi sebelumnya dia akan berkunjung ke pertanyaan yang sering ditanyakan. Mungkin ada sudah 2 atau 3 orang atau bahkan 10 orang yang menanyakan hal tersebut dan sudah ada jawaban di bawahnya. Sehingga sudah mengakomodir apa yang ingin ditanyakan dan tidak jadi bertanya tentang hal-hal itu. Nah, ini yang maksud saya bahwa informasi selain informasi yang kita sampaikan ini juga bersifat edukatif. Dia tidak, mungkin pertanyaan yang mau disampaikan sudah ada yang penanya sebelumnya. Kita sudah menyiapkan ruang itu. Ada pertanyaan yang sering ditanyakan oleh teman-teman atau sahabat Bawaslu. Jadi kalau dari yang Bapak sampaikan menu-menunya sudah cukup lengkap ya Pak ya. Jadi sudah mewakili beberapa kebutuhan orang saat ini terkait dengan mungkin tentang pemilu, lebih umumnya pemilu dan khususnya mungkin tentang pengawasan di Bawaslu sendiri seperti apa. Nah, dari hal-hal tersebut yang menjadi sasaran atau menjadi targetnya itu apakah hanya untuk kalangan tertentu atau bisa untuk semua Pak? Apakah hanya untuk internal misalnya atau untuk semua masyarakat gitu Pak? Iya, ini menarik memang, menarik. Kalau misalnya dibilang apakah sudah lengkap, saya pikir untuk sebagai titik awal dan untuk perkembangan inovasi ke depan ini langkah awal kita lakukan. Tentu dalam menghadapi masa pemilihan, kira-kira misalnya ada fitur yang harus kita tambahkan, ini masih bisa berkembang. Nah, ke depan mungkin nanti kita coba lagi dengan tim melihat apakah fitur ini nanti bisa ditambah atau fitur ini mungkin terlalu rumit. Nah, tapi saya berharap bahwa ke depan ini menjadi satu kalau klinik pengawasan ini menjadi satu alat yang bisa kita maksimalkan terkait dengan pengawasan dan informasi yang sifatnya edukatif. Ini yang lebih sebenarnya kita kedepankan. Karena ketika misalnya masyarakat mengetahui tentang misalnya saya sudah masuk usia saya sudah harusnya memilih, tapi sampai sekarang saya belum terdaftar sebagai pemilih. Nah, informasi-informasi ini kita siapkan di dalam klinik pengawasan. Nah, tentu harapan ini untuk lembaga khususnya Bawaslu bisa menjadi lebih besar alat atau tools yang kita manfaatkan ini. Namun kalau disampaikan hanya untuk kalangan tertentu, tidaklah. Ya, jangan kita siapkan ini hanya untuk kalangan tertentu. Tapi kalau saya melihat ini untuk seluruh masyarakat, khususnya yang ada di Sulawesi Tengah, kita berpositif thinking bahwa alat ini nanti akan digunakan maksimal untuk masyarakat Sulawesi Tengah. Karena tidak menutup kemungkinan nanti juga yang akan bertanya di klinik itu ada mungkin yang nanti akan sifatnya hanya main-main, tapi kita akan tetap profesional lah kita melihat itu. Mana yang harus dijawab oleh tim, mana yang harus dijawab oleh misalnya, ini sepertinya hanya menanyakan siapa nama adminnya misalnya, karena pengalaman kami juga ada juga yang begitu, siapa nama adminnya, misalnya kalau cewek siapa, gitu menanyakan nomor kontak. Tapi kita profesional lah
menjawab hal-hal seperti itu. Intinya kalau misalnya ada penanya baik dari masyarakat, tokoh agama, tokoh masyarakat, tokoh bahkan ormas, parpol, ini akan bertanya nanti di media itu. Nah, sekarang kan biasanya kalau mau bertanya datang ke kantor Bawaslu. Kita juga tidak menutup ruang itu untuk datang ke kantor Bawaslu. Prinsipnya kalau menurut mentor saya, kita siapkan ini lebih luas untuk kalangan milenial yang punya hak pilih. Yang setelah memiliki hak pilih bahkan yang akan memilih. Karena sifatnya kaum milenial ini kan sukanya hal-hal yang berbau digital. Nah, kalau mau datang ke kantor Bawaslu itu agak. Tapi kita tidak melarang orang untuk datang ke kantor Bawaslu. Namun kita siapkan fasilitas ini yang mungkin merupakan satu inovasi untuk mempermudah khususnya kaum milenial yang ingin mengetahui apa sih Bawaslu, apa sih fungsi dari Bawaslu, pengawasan itu seperti apa, apakah saya boleh memilih. Pertanyaannya, saya sudah pernah kawin. Ini nih hal-hal yang, tapi usia saya belum masuk hak pilih, hak untuk memilih. Apakah saya sudah boleh memilih? Nah, kira-kira seperti itu. Di klinik pengawasan digital itu akan tersedia jawaban informasinya. Artinya di dalam target atau sasarannya yang menjadi sasaran dari klinik pengawasan digital ini pada dasarnya untuk umum Pak ya, semua ya untuk umum. Iya. Namun di sini kalau mau dikerucutkan atau spesifik itu ke kalangan milenial yang usia-usia pemilih muda yang baru mau memilih, jadi bisa menentukan pilihannya itu ke arah yang tepat gitu Pak ya. Betul. Jangan sampai salah pilih gitu kan Pak ya. Nah kemudian saat ini klinik pengawasan digital ini apakah sudah siap untuk digunakan atau masih dalam tahap pengembangan? Progresnya sudah sampai di mana gitu? Ya, kalau untuk progres sampai saat ini kita sudah menyiapkan fasilitasnya itu di klinik pengawasan digital. Alamatnya sebentar, saya hampir lupa alamat. Klik Awas. Ya, jadi Awas. Kita sudah siapkan klikawas.sulteng.bawaslu.go.id. Nah, namun memang ini akan terus berproses. Kita sudah siapkan fasilitasnya, ada fasilitas konsultasi, ada video-video yang sifatnya juga edukasi, informasi yang mengedukasi. Nah, video-video tentang pengawasan, kemudian pertanyaan yang paling sering ditanyakan. Namun karena ini hal baru, kita masih berproses. Intinya sudah dibuatkan fasilitasnya. Nanti juga ada tim yang akan menghandle terkait dengan misalnya pertanyaan yang mau diajukan kepada pertanyaan yang akan diajukan ke Bawaslu Provinsi Sulawesi Tengah. Kalau prosentase sekitar 90% sudah siap. Artinya dari sini harapan kita itu dalam bulan-bulan atau sebelum nanti masa tahapan pemilu serentak nanti itu sudah siap untuk digunakan Pak ya, artinya seperti itu ya. Betul. Nah kemudian tadi sempat saya dengar Bapak punya harapan terhadap klinik pengawasan digital ini, tapi masih belum spesifik ini Pak. Nah, mungkin bisa dijelaskan lagi Pak, harapannya mungkin lebih lanjut, apakah klinik ini ingin mendunia atau seperti apa Pak? Iya. Baik. Terkait harapannya klinik pengawasan ini akan digunakan secara terus-menerus oleh masyarakat yang memiliki kepedulian terhadap pemilu maupun pemilihan yang lebih berkualitas. Nah, harapan
secara umum, itu harapan secara umum ya. Kalau secara umum kita akan terus mengembangkan klinik pengawasan digital ini. Sebelumnya kan kita kalau misalnya mau melaporkan atau mau menginformasikan ini secara manual atau bahkan end to end kepada kepada seseorang. Namun dengan adanya klinik pengawasan ini itu bisa langsung melaporkan. Tentu dengan ada beberapa persyaratan nanti yang kami sampaikan juga. Nah, tinggal diklik, dilihat apa-apa, memasukkan misalnya nama yang menyampaikan informasi, kemudian alamat yang menyampaikan informasi, karena kita juga akan memfilter apakah ini informasi betul atau tidak. Nah, itu model dulu. Kalau model sekarang tinggal masukkan saja, gampang sekali, memudahkan menggunakannya, tidak membutuhkan energi yang begitu besar. Bahkan nama yang memberikan informasi awal itu akan dirahasiakan dalam rangka menuju pemilu dan pemilihan yang lebih berkualitas. Itu harapan. Mudah-mudahan harapan itu bisa sama-sama kita laksanakan, Pak ya. Jadi intinya juga di sini identitas dari si yang pasien dalam tanda kutip dari klinik ini itu dirahasiakan, Pak ya. Atau ada yang ada yang memang bisa dirahasiakan atau sesuai dengan permintaan dari si pasien tadi, Pak. Kalau untuk identitasnya sendiri. Iya. Tentu ada kategorisasinya. Ada kategorisasinya, misalnya kalau ini menyampaikan informasi awal, tidak boleh tidak boleh dipublish siapa yang menyampaikan informasi awal itu. Nah, nanti kita akan ada mekanisme di dalamnya, misalnya kita akan undang untuk permintaan sebagai bahan informasi awal. Nah, namanya pelapor ini kadang tidak boleh kita publish namanya. Nah, namun kalau misalnya ada yang bertanya kan di situ ada fitur pertanyaan, kemudian ada jawabannya. Ini kan ada juga orang yang biasa ingin dikenal. Nah, kita siapkan fasilitas itu. Pertanyaannya dari siapa, kita siapkan namanya, kemudian jawabannya tim yang menjawab. Nah, kira-kira modelnya nanti seperti itulah. Tidak terlalu kaku dan tidak terlalu ini zaman milenial, jadi kita sajikan dalam bentuk kaum milenial. Kira-kira seperti itu, Pak Sigmund. Ini sangat menarik sekali, Pak ya. Jadi salah satu inovasinya Pak Chef ini yang belum pernah ada ya khususnya di Bawaslu Provinsi Sulawesi Tengah sendiri itu belum pernah ada. Sebenarnya kalau mau dibahas dan yang mau ditanya lagi itu masih panjang, cuman karena kita dibatasi oleh waktu dan ada kesibukan lain mungkin dari Pak Chef, kita sebelum mengakhiri podcast kita hari ini mungkin ada pernyataan penutup, Pak, sedikit saja mengenai mungkin bisa spesifik ke klinik pengawasan Bawaslu Sulteng atau bisa ke hal lainnya, Pak. Baik, ini semacam closing statement ya? Iya. Baik. Ini kalau saya untuk closing statement saya tidak ada hal yang mustahil untuk berubah ke hal yang lebih baik. Bersama rakyat, awasi pemilu. Bersama Bawaslu, tegakkan keadilan pemilu. Bersama klinik pengawasan digital, kita menuju pemilu dan pemilihan yang lebih berkualitas. Sekian, terima kasih. Luar biasa sekali. Sebelumnya saya ucapkan terima kasih kepada Pak Kepala Bagian Pengawasan Provinsi Sulawesi Tengah, Pak Selbudin Ishak SE, yang sudah berkenan hadir hari ini memberikan pencerahan, penjelasan mengenai inovasi yang baru saja Bapak idekan ini.
untuk sahabat Bawaslu sekalian, jangan lupa untuk terus mendukung channel kita melalui share, like, subscribe juga channelnya kita supaya kita juga lebih semangat dalam memberikan episode-episode yang akan datang yang lebih baik. Mungkin hari ini untuk episode Klinik Pengawasan Digital Bawaslu Provinsi Sulawesi Tengah akan kami akhiri. Terima kasih kepada Pak Syarifuddin, kepada teman-teman tim dari podcast Bawaslu Provinsi Sulawesi Tengah. Terima kasih semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat sore.